Dan harus diuji seorang muslim. Nah ini, ajib. Diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah dengan sanadnya dari Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu anhu. Dia bercerita, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhillil Ka'bah. Suatu hari kami mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul pada saat itu sedang selonjoran dengan burdahnya di bayangan Ka'bah. Oke? Sedang bersantai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qulna lahu, kami pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alla tastansir lana, alla tad'ullaha lana." Tidakkah kau memohon pertolongan kepada Allah bagi kami wahai Rasul? Tidakkah kau berdoa kepada Allah bagi keselamatan kami wahai Rasul? Qal, akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kana ar-rajul fi man kana qablakum في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل له فيه فيجاوب بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يسده ذلك عن دينه." Dulu orang beriman sebelum kalian itu ditangkap dan ditanam setengah badan ke bumi. Tuh, dikubur setengah badan. Kemudian dibawakan gergaji besi dan ditaruh di antara kepalanya, di tengah kepalanya, kemudian dibelah dua dia hidup-hidup dikarenakan keimanannya. Tapi itu tidak membuat dia pergi meninggalkan agamanya. Tuh, bertahan dia di atas agamanya. Di antara mereka juga ada yang yumshat bi amshatil hadid maduna lahmi min azamin wa asabin ma yasudduhu an dini. Di antara mereka juga ada yang disisir dengan sisir besi hidup-hidup, disisir dengan sisir besi, dipisahkan antara daging dengan urat dan tulangnya. Allah. Tapi itu semua tidak membuat mereka meninggalkan agama mereka, keimanan mereka. Ya? Wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amr. Demi Allah, Allah pasti akan sempurnakan, menangkan perkara ini. Pasti. Ya? Hatta yasira ar-raqib min San'a ila Hadramut, sehingga nanti seorang pejalan kaki yang berjalan dari San'a sampai Hadramut la yakhafu illa Allah, tidak lagi dia takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah atau kepada serigala yang mengancam hewan-hewan kambingnya. Yani San'a sampai Hadramut ini daerah yang sangat serem. Ini Skid Row, tahu enggak? Ini Bronx. Antara San'a dan Hadramut, tempat para penyamun dan lain-lain. Orang melakukan perjalanan sendiri di sono, di hijack, oke? Dirampok nanti, habis. Tapi kalau nih agama menang dan menyebar Islam ini, maka keamanan merata. Tuh, maknanya itu. Sampai seseorang yang berjalan sendiri dari San'a sampai Hadramut, dia santai, nggak takut apa-apa. Dia cuma takut kepada Allah. Dan dia khawatir, kepada serigala yang mengancam hewannya aja, bukan kepada perampok. Walakinnakum tastajilun, tapi kalian ini terburu-buru, maunya langsung menang aja, langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini. Khabbab. Yani mereka pegal menghadapi siksaan yang dilancarkan oleh kaumku Quraisy, sehingga mereka berpikir, kenapa Rasul nggak doa aja sih buat kita, kan langsung menang. Kalau Rasul yang doa kan langsung makbul nih, ya kan? Kenapa sih? Kenapa Rasul SAW nggak meminta kepada Allah pertolongan untuk kita? Apa Rasul nggak meminta kemenangan nih untuk kita? Begitu. Rasul SAW menjelaskan bahwa segini nih ujian kita nih nothing. Emang nggak boleh buru-buru. Sesuatu yang didapatkan dengan instan, hilangnya akan dengan instan. Gitu. Allah dengan segala hikmahnya mesti menentukan dulu hal itu untuk terjadi. Kalian ini terburu-buru, maunya langsung menang aja, nggak mau melewati fase perjuangan, maunya langsung menang. Ini dikatakan kepada Khabbab ibnul Ard, ya akhi, Khabbab ini ujiannya udah parah, tapi masih dibilang kalian terburu-buru. Khabbab ibnul Ard adalah seorang maula di Bani Zuhrah. Dia kerjanya blacksmith. Dia memiliki akal yang cerdas dan akhlak yang baik. Jujur. Terus kerjanya bagus. Maka Bani Zuhrah cinta pada Khabbab nih maula. Maula nih tadinya budak, cuman dibebaskan jadi loyal gitu. Dia mendengar dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepadanya.
Suatu hari ketika dia sedang di laboratoriumnya dengan api yang memanaskan besi itu kan, datanglah tuan-tuannya Bani Zuhra mendatangi dia ramai-ramai. Ya Khabbab, wahai Khabbab, as-sabaut, apakah kau telah murtad? Yang meninggalkan agama tradisional mereka. Khabbab dengan polosnya menjawab, ini ma sabaut, sesungguhnya aku ini nggak murtad. Walakinni amantu bi Muhammad, aku hanya beriman kepada Muhammad. Tuh lihat dengan innocentnya Khabbab menjawab. Aku beriman kepada Muhammad wa taba'tuh, dan aku mengikutinya. Fadhalla yadribunani, akhirnya mereka mulai memukuliku terus sampai aku terjatuh. Aku terjatuh pun diangkat aku, oke? Kemudian mereka menaruh punggungku di atas perapian itu yang digunakan untuk melelehkan besi. Tidaklah membuat api itu mati kecuali lemak dari punggungku yang terbakar. Tuh Khabbab tuh udah segitunya tuh. Oke? Terus sakit dia. Sampai. Di dalam sakitnya dia berkata, andai saja kami tahu. Kami tak tahu bahwa haram minta kematian kepada Allah. Niscaya kami akan minta mati. Tapi haram ya Rabbi, matikan aku tuh haram. Oke? Nah setelah itu baru dia mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tidakkah kau minta tolong untuk kami? Itu. Setelah begitu Rasul masih bilang, ente ini buru-buru. Padahal udah disiksa segitunya masih dibilang buru-buru. Apalagi kita. Ya? Allah musta'an.